Hai pemirsa, perkenalkan nama saya Farel, mahasiswa semester 3 Universitas Bunda Mulia Serpong, jurusan Hospitality dan Pariwisata, kelas 3 PHP 57 dengan nomor induk mahasiswa 1919039. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan khas Indonesia, yakni selat Solo dan bahan-bahan di dalamnya. Selat Solo? Yap, selat Solo. Jadi selat Solo ini merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, khususnya daerah Solo. Kenapa bisa disebut selat Solo? Ada ceritanya nih, kurang lebih seperti ini ceritanya. Jadi pada saat itu masih zaman penjajahan Belanda dan akan diadakan pertemuan antara Raja Solo dengan pemerintah Belanda. Dan tentunya pada pertemuan itu akan disajikan sebuah makanan. Nah, permasalahannya muncul di sini, di mana pihak Belanda lebih menyukai makanan daging-dagingan seperti steak, sedangkan pihak dari Solo lebih menyukai makanan yang sehat seperti sayur-sayuran. Jadi, juru masak kerajaan Solo pun memiliki ide untuk menggabungkan kedua selera makanan tersebut untuk disajikan ke dalam satu piring. Di mana pada awalnya, selat Solo ini memiliki konsep bistik sapi yang disajikan dengan sayur-sayuran sebagai penyeimbang gizi. Lalu, kuah yang berada di selat Solo ini merupakan penyeimbang dari saus yang terbuat dari mustard dan mayones, yang notabene-nya adalah lemak, sehingga para raja pun tetap dapat mengkonsumsinya secara sehat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep awal dari selat Solo ini adalah bistik sapi. Namun, pemerintah Belanda saat itu tidak menerima jika selat Solo ini disebut sebagai bistik sapi, karena komposisi sayurnya yang melebihi komposisi dagingnya. Maka orang Belanda saat itu menyebutnya dengan salad. Dan kata salad sendiri mengalami penyerapan kata oleh orang-orang Solo di saat itu menjadi kata selat. Maka dari itu sampai saat ini dikenallah menu ini sebagai selat Solo atau salad Solo. Nah, setelah mengetahui asal-usul dari selat Solo, saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan untuk membuat selat Solo. Yang pertama, tentunya kita memerlukan niat. Karena semuanya berawal dari niat. Jika tidak memiliki niat, kita tidak memiliki keteguhan hati untuk menjalankan semuanya. Nah, bahan untuk membuat salad Solo ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni bahan untuk marinasi, bahan saus, sayur-sayuran untuk salad, dan juga bistik untuk daging. Kebalik, daging untuk bistik. Oke, pertama saya akan membahas tentang bumbu marinasi. Bumbu marinasi di sini terdiri dari bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan bersama minyak. Kemudian diberi seasoning gula, garam, dan juga lada. Kemudian ditambahkan parutan bubuk emas. Wait, bubuk emas? What? Iya, bubuk emas. Tetapi bubuk emas yang saya maksud di sini adalah bubuk pala atau pala yang telah diparut. Kenapa sih bisa disebut sebagai biji emas? Berikut kisahnya. Jadi, pada awal abad ke-13, pala mulai dikenal di daerah Turki dan Arab sampai ke daerah Eropa. Dan pada saat itu, harga pala menjulang tinggi, bahkan harganya dapat melebihi berlian dan emas. Di mana harga 1 kilo pala saat itu dapat setara dengan 7 ekor lembu yang besar dan gemuk. Nah, karena pada zaman itu kerajaan Ottoman telah menguasai daerah Arab dan Turki, maka bangsa Belanda tidak dapat memonopoli daerah tersebut dan memutuskan untuk mencari daerah lain untuk dimonopoli. Nah, setelah mengarungi samudra ke sana dan kemari, sampailah bangsa Belanda di daerah Nusantara, tepatnya di Pulau Banda, daerah Maluku. Karena tidak menerima permonopolian dari pihak Belanda yang dinaungi VOC saat itu, maka masyarakat Pulau Banda melakukan perlawanan. Namun apa daya, perlawanan tersebut gagal dan menggugurkan banyak masyarakat Pulau Banda. Lalu sebagai pengenang dari insiden tersebut, dibangunlah Monumen Pulau Banda. Nah, sebagai dampak samping dari penjajahan oleh Belanda di Pulau Banda ini, pala justru menjadi tersebar ke seluruh daerah Nusantara, termasuk Jawa. Sebagai buktinya, pala ini digunakan di hidangan selat Solo ini. Nah, hingga kini pun Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil pala terbaik di dunia, dan juga pemerintah memfokuskan pala sendiri sebagai komoditas ekspor di Indonesia. Lalu, kenapa sih pala dapat menarik begitu banyak peminat? Nah, hal ini dikarenakan pala merupakan rempah yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama serta memiliki aroma yang khas. Pala sendiri memiliki cita rasa yang manis dan sedikit pedas jika dikonsumsi. Dan juga pala akan memberikan sensasi hangat ketika dikonsumsi. Nah, pada bumbu marinasi tadi juga disebutkan terdapat rempah lada, di mana lada sendiri memiliki kisahnya sehingga dapat masuk ke daerah Nusantara. Jadi, diperkirakan pada abad 600 sebelum Masehi, koloni Hindu datang ke daerah Jawa dengan membawa biji lada.
dan biji lada ini pun menyebar ke seluruh daerah Nusantara. Dan hingga saat ini lada tetap berkembang di daerah Indonesia. Dan Bangka dan Belitung merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil lada terbaik di Indonesia. Oh iya, pada bumbu marinasi tadi juga telah disebutkan terdapat bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan bersama minyak. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa karakteristik dari bumbu bawang putih dan bawang merah adalah bumbu segar yang dihaluskan atau diparut. Nah, tujuan dihaluskannya bawang putih dan bawang merah di sini adalah agar aroma dari bawang putih dan bawang merah serta rasanya dapat cepat diserap oleh daging dan juga membuat daging menjadi lebih cepat empuk. Oke, sekarang kita beralih ke bahan untuk membuat sausnya, di mana sausnya ini terdiri dari mustard, mayones, cuka apel atau cuka dapur, dan juga seasoning berupa garam dan gula. Nah, mustard di sini selain sebagai pemberi cita rasa masam yang menyegarkan, juga berperan sebagai pemberi warna alami agar saus tampak lebih menarik. Pada awalnya, mustard sendiri tidak berwarna kuning menarik seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi, pada awalnya, mustard memiliki warna krem yang pucat, dan agar menarik, ditambahkanlah kunyit pada mustard. Warna kuning pada kunyit sendiri berasal dari kandungan kurkumin. Selain mustard, kecap manis juga berperan sebagai pewarna alami pada hidangan ini, di mana warna hitam kecoklatan pada kecap manis berasal dari bahannya, yakni kedelai hitam. Dan juga pada proses pembuatannya, kedelai hitam ini mengalami reaksi antara protein dan glukosa yang ada di dalam bahan-bahan kecap manis, sehingga membuat warnanya menjadi hitam kecoklatan mengkilat. Nah, selanjutnya untuk sayur-sayuran pada salad Solo ini, kita dapat menggunakan sayur-sayur sesuka kita, seperti selada, wortel, kentang yang direbus, buncis, dan juga timun. Lalu, untuk dagingnya, kita dapat menggunakan daging potongan yang kita sukai, seperti sirloin maupun khas dalam. Nah, setelah mengetahui bahan-bahan untuk membuat salad Solo ini, saya akan menjelaskan cara membuat salad Solo, di mana menurut saya, membuat salad Solo ini tergolong cukup mudah. Pertama, setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, kita perlu memarinasi daging selama kurang lebih 30 menit dengan bumbu marinasi. Setelah memarinasi daging, kita dapat menggoreng daging hingga kecoklatan dan memberikan air untuk kuah di salad Solo. Lalu kita tunggu hingga matang. Tahap selanjutnya kita dapat membuat sausnya, di mana untuk membuat saus salad Solo, kita hanya tinggal mencampurkan sesuai selera bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu kita tinggal menyiapkan sayur-sayuran yang kita sukai, seperti selada, timun, dan juga wortel, kentang, dan buncis yang telah direbus. Yang terakhir, kita tinggal memotong daging dan menyajikannya dengan kuah serta saus dan juga sayur-sayuran. Salad Solo pun jadi. Nah, selain salad Solo, Indonesia masih memiliki begitu banyak makanan khas yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, di mana pada tiap makanan khas tersebut memiliki daya tarik dan keunikannya masing-masing, mulai dari cara pengolahannya, cara penyajiannya, hingga rempahnya yang begitu beragam. Bahkan rempahnya ini sendiri membuat Indonesia menjadi dijajah pada zaman itu. Jadi, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia tidak ada salahnya untuk ikut mengembangkan dan memajukan makanan khas daerah di Indonesia, di mana hal ini dapat kita lakukan dari hal yang kita anggap sepele, seperti mau mencoba dan mau mengenal makanan khas yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Justru dari hal yang kita anggap sepele itulah mungkin makanan khas yang ada di Indonesia akan terus eksis dan tetap berkembang ke depannya. Sekian saya ucapkan dan terima kasih. Bye-bye!